Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tagihan tugas minggu 6 dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi mengenai materi pengendalian sistem informasi. Sebelumnya, halo, saya Elza Mardian, NIM 200430888, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya masuk saja pada soal pertama, yaitu jelaskan mengapa sebuah entitas bisnis mau menggunakan sebagian atau semua hal ini. Yang pertama yaitu firewall. Firewall sendiri merupakan sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman di jaringan internet. Firewall ini bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet melalui tembok api. Inilah Anda bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan yang boleh lalu lalang dari jaringan internet ke komputer, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu CIRT, yang merupakan singkatan dari Computer Incident Response Team. CIRT dapat dibuat oleh negara, pemerintah, lembaga ekonomi, organisasi komersial, lembaga pendidikan, dan bahkan non-profit entitas. Tujuan dari CIRT adalah untuk meminimalkan dan mengontrol kerusakan akibat dari insiden, memberikan panduan yang efektif untuk respon dan kegiatan pemulihan, dan bekerja untuk mencegah insiden yang akan terjadi di masa yang akan datang atau di masa depan. Selanjutnya yaitu Instruction Prevention System, atau yang lebih dikenal dengan IDS, yang merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. IDS dapat dilakukan inspeksi terhadap lalu lintas inbound dan outbound dan dalam sebuah sistem atau jaringan, melakukan analisis dan mencari bukti dari percobaan, instruksi, atau penyusupan yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu Instruction Detection System, atau yang disingkat dengan IPS atau IPS, yang merupakan sebuah perangkat jaringan yang berjalan di belakang firewall untuk mengidentifikasikan dan memblokir ancaman terhadap jaringan dengan menilai setiap paket yang melintas berdasarkan protokol jaringan dalam aplikasi dan melakukan pelacakan ancaman terhadap keamanan jaringan. IPS membuat akses kontrol dengan cara melihat konten aplikasi daripada melihat IP address atau ports yang biasanya digunakan oleh firewalls. Baiklah, kita lanjut pada soalan kedua, yaitu di antara 3 jenis pengendalian preventif, detektif, dan korektif, manakah yang akan paling saudara prioritaskan untuk diterapkan pada sebuah entitas bisnis? Baiklah, saya akan menjawabnya. Pengendalian yang akan saya prioritaskan untuk diterapkan pada sebuah entitas bisnis yaitu pengendalian deteksi atau detective control, karena pengendalian deteksi dapat mengukur efektivitas pengendalian pencegahan beberapa kesalahan tidak dapat secara efektif dikendalikan melalui sistem pengendalian pencegahan, sehingga harus ditangani dengan pengendalian deteksi ketika kesalahan tersebut terjadi. Sistem ini dapat mencegah agar kita tidak terjadi kecurangan. Hal ini dikarenakan para pihak pelapor yang telah melakukan pendeteksian pada masalah untuk memberitahu kepada pihak di atasnya agar sistem informasi dari usahanya tersebut tidak diketahui oleh pihak luar maupun pihak yang lainnya. Dan menurut saya tipe ini berbeda dengan antara kasus perusahaan yang tidak punya sistem sama sekali dengan yang sudah punya sistem, karena perusahaan yang tidak punya sistem sama sekali akan mengalami kesulitan dalam mengelola waktu, sulit dalam mengendalikan karyawannya, tidak efektif dalam keamanan suatu bisnis, dan
sistem pengendalian yang tidak terstruktur. Selanjutnya, apakah tipe yang saudara pilih untuk itu sama jika kasus perusahaannya itu tidak punya sistem sama sekali dengan yang sudah punya sistem? Sudah saya jelaskan, dan saya akan menjelaskan beberapa tiga jenis pengendalian tersebut. Yang pertama yaitu pengendalian preventif, yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau error condition dari suatu proses bisnis, atau dengan kata lain pengendalian yang dilakukan sebelum masalah itu timbul. Kegiatan pengendalian ini relatif murah jika dibandingkan dengan tipe pengendalian lainnya. Contoh pengendalian ini yaitu adanya dibuatnya standar operasional prosedur untuk suatu kegiatan entitas, dibuatnya pemisahan fungsi dalam suatu entitas, dibuatnya rentang otoritas dalam suatu entitas. Yang kedua yaitu pengendalian detektif, yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencari atau mendeteksi antara suatu permasalahan dan mencari akar permasalahan tersebut, atau pengendalian yang dilakukan di mana telah terdapat suatu permasalahan. Kegiatan pengendalian ini lebih mahal dari kegiatan pengendalian preventif. Contoh-contoh dari pengendalian ini yaitu adanya rekonsiliasi kas, dilaksanakannya audit secara periodik. Yang ketiga yaitu kegiatan korektif, merupakan kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi jika terdapat suatu permasalahan yang menyebabkan risiko tidak tercapainya tujuan organisasi yang telah ditemukan pada kegiatan pengendalian preventif maupun detektif. Kegiatan korektif relatif lebih mahal dari kegiatan preventif maupun detektif. Contoh kegiatannya yaitu dilakukannya perbaikan suatu sistem informasi atas kesalahan data yang disebabkan adanya error dalam sistem informasi suatu entitas. Jawaban ini saya merujuk pada link literatur yang saya lampirkan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu pemisahan tugas dan fungsi terkadang tidak mungkin secara ekonomis untuk sebuah bisnis kecil. Menurut Anda, apa solusi untuk mengatasi hal ini? Baik, solusi yang dapat mengatasi hal tersebut yaitu dengan memberikan pengendalian internal yang mungkin dapat membantu mengimbangi ancaman tersebut. Yang pertama yaitu pengendalian perencanaan yang terdiri dari anggaran penjualan atau sales budget, perencanaan induk atau master plan, perencanaan jaga-jaga atau contingency plan, peramalan arus kas, cash flow forecast, dan terakhir itu pengendalian persediaan atau inventory control. Yang kedua yaitu pengendalian personel yang terdiri dari rekrutmen, pelatihan, evaluasi pekerjaan, administrasi gaji, promosi, dan transfer. Yang ketiga yaitu pengendalian standar operasi yang terdiri dari standar yang harus dikerjakan dalam dan pada suatu sistem untuk melaporkan penyimpangan. Jawaban tadi saya rujuk melalui link literatur yang saya lampirkan. Oke, pertanyaan terakhir yaitu apa tanggapan Anda terhadap perusahaan yang menetapkan kebijakan memonitor aktivitas karyawan bekerja menggunakan komputer di kantor dengan alasan keamanan dan pengendalian? Oke. Menurut saya, kebijakan perusahaan mengenai memonitor aktivitas karyawan dengan alasan keamanan pengendalian supaya menciptakan disiplin terhadap etos kerja. Pemantauan aktif terhadap karyawan umumnya dilakukan untuk tujuan menjalankan konsep good governance dengan benar. Pemantauan terfokus kepada pelaksanaan etika bisnis dan etika kerja, sebab kedua hal tersebut dianggap memiliki tingkat resiko penyimpangan yang cukup tinggi, sehingga harus dibuat sebuah sistem kerja yang terintegrasi dalam konsep pengawasan yang terbuka. Tetapi terhadap sisi negatifnya yaitu para karyawan merasa tidak bebas dan takut dinilai buruk. Akibatnya tingkat stres dapat meningkat tajam di lingkungan kerja. Saya merujuk jawaban ini pada link literatur yang telah saya lampirkan di bawah. Baik, mungkin hanya itu pemaparan presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.